Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Effendi dengan NIM 10212013 dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pertamina. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan dua metode, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Pertama-tama kita buka di Google Chrome atau apapun itu ya, untuk search Kaggle. Ketik aja kaggle.com. Sini kita klik yang competition, cari supervised learning. Diklik notebook di bagian sini, sebelah kiri. Setelah terdapat beberapa notebook yang dilampirkan ini, kita bisa memilih mungkin contohnya yang satu ini. Kita bisa download kodenya, ya, dimasukin sini. Dan datanya juga mungkin bisa dicari data yang lebih kecil ya, karena ini terlalu besar. Karena saya sudah download file Kaggle-nya yang bernama Bank Personal Loan Modeling. Dan saya juga sudah mendownload file tersebut. Lalu yang kedua, setelah file tersebut sudah terdownload, kita buka Google Colab. Saya Google Colab di Google Search. Setelah Google Colab terbuka, nah kita pilih file di bagian sini, upload notebook, choose file. Kita pilih file yang sudah kita download tadi ya. Ini yang pertama, ini supervised learning. Kita tunggu saat yang terbuka. Nah, dan di Kaggle tadi kita juga download di bagian datanya. Nah, itu file itu berisi formatnya itu Excel ya. Excel juga kita buka untuk masukkan mungkin nah, jalur atau lain-lain, mungkin ke codingnya ini. Mungkin saat di run nanti akan bisa. Pada supervised learning ini berisi tentang define the problem, pengumpulan data, menentukan algoritma atau metode, training and testing models, time tuning model parameter, dan yang terakhir yaitu kesimpulan atau conclusion. Pada supervised learning ini, kasus yang saya pilih yaitu sebuah bank ya, Bank Pera, yang manajemennya ingin mencari cara untuk mengubah pelanggan kewajibannya menjadi pelanggan pinjaman pribadi, sekaligus mempertahankan mereka sebagai deposan. Kampanye yang dijalankan bank tahun lalu untuk pelanggan liabilitas menunjukkan tingkat konversi yang sehat dengan keberhasilan lebih dari 9%. Hal ini mendorong Departemen Pemasaran Retail untuk merancang kampanye dengan target pemasaran yang lebih baik untuk meningkatkan rasio keberhasilan dengan anggaran minimal. Ringkasannya itu, file ini berisi data sebanyak 5.000 pelanggan. Data tersebut meliputi informasi demografis nasabah, antara lain usia, pendapatan, dan lain-lain. Hubungan nasabah dengan bank atau hipotek, rekening, efek, dan lain-lain, dan tanggapan nasabah terhadap kampanye pinjaman pribadi terakhir atau personal loan. Di antara sebanyak 5.000 pelanggan ini, hanya 480 pelanggan atau sekitar 9,6% yang menerima pinjaman pribadi yang ditawarkan kepada mereka. Pada problem ini kita menggunakan 3 skill ya, yaitu Python, R Basic, dan Blackboard Classifier. Yang kedua itu pengumpulan data. Berikut ini data yang didapatkan dalam file Bank Loan Personal Model. Mungkin bisa dilihat, dan saya juga sudah membuat additional summary atau ringkasan tambahan untuk menjelaskan pengumpulan data pada supervised learning ini.
Yang pertama itu kita dapat melihat fitur umur hampir berdistribusi normal di mana mayoritas pelanggan berusia antara 30 sampai 60 tahun. Kita juga dapat melihat median sama dengan rata-rata. Yang kedua, fitur pengalaman juga hampir terdistribusi secara normal dan rata-rata juga sama dengan median. Tetapi ada beberapa nilai negatif yang harus dihapus karena pengalaman tidak boleh negatif. Yang ketiga, kita dapat melihat distribusi penghasilan, CCVG, mortgage, yaitu miring secara positif. Yang keempat, untuk rata-rata penghasilan lebih besar dari median. Yang kelima, untuk CCVG, mayoritas pelanggan menghabiskan kurang dari 2,5 ribu dan rata-rata pengeluaran antara 0 sampai 10 ribu. Untuk KPR, kita dapat melihat bahwa hampir 70% pelanggan memiliki nilai KPR kurang dari 40 ribu dan nilai maksimal 635 ribu. Yang ketujuh, distribusi keluarga dan pendidikan memiliki nilai yang merata. Yang kedelapan, pendapatan dan CCTG berkorelasi sedang. Yang kesembilan, pengalaman dan usia memberikan korelasi positif. Yang kesepuluh, keluarga dengan pendapatan kurang dari 100 ribu lebih kecil kemungkinannya untuk mengambil pinjaman daripada keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi daripada itu. Yang ke-11, pelanggan dengan tingkat pendidikan 1 berpenghasilan lebih tinggi dari yang lain. Selanjutnya, pelanggan pelanggan dengan dan tanpa personal loan memiliki mortgage yang lebih tinggi. 13, keluarga dengan pendapatan kurang dari 100 ribu lebih kecil kemungkinannya untuk mengambil pinjaman. 14, tidak terlalu berpengaruh pada personal loan. Jika kita mempertimbangkan atribut keluarga, tetapi keluarga dengan ukuran 3 mengambil lebih banyak pinjaman pribadi dibandingkan dengan ukuran keluarga lainnya. 15, mayoritas nasabah yang tidak memiliki personal loan memiliki rekening efek. Yang ke-16, pelanggan yang tidak memiliki CD account tidak memiliki pinjaman pribadi. Yang terakhir, pelanggan dengan personal loan memiliki jumlah yang lebih sedikit di kedua kondisi tersebut. Ya, itu mungkin additional summary pada data bank personal loan modeling. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu menentukan algoritma atau metode. Mengidentifikasi solusi pada file bank personal loan modeling dengan menggunakan ID, age, experience, income, ZIP code, family, CVG, education, mortgage, personal loan, securities account, CD account, online, dan credit card. Dan dapat dikatakan yang lebih mudah diimplementasikan dengan menggunakan ID, karena dengan digunakannya ID akan menghasilkan identifikasi yang lebih sempurna atau bisa dikatakan tepat. Berikut ini adalah data yang dapat diperoleh pada file bank personal loan modeling. Pada ID ini terlihat tidak ada solusi yang ditampilkan atau sebesar 0. Gambar 2, identifikasi solusi. Yang poin selanjutnya itu keempat, training and testing models. Dapat diketahui bahwa hasil output KNN atau netbor dengan tingkat akurasi sebesar 0,949 itu bisa dikatakan mendekati tingkat yang sempurna. Sehingga precision score-nya adalah sebagai berikut. Poin yang selanjutnya itu kelima, fine tuning model parameter. Berdasarkan file bank personal loan modeling tuning, model parameter yang digunakan adalah dengan Connect Source, sehingga data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Gambar 4 ini berisikan tentang output tune model menggunakan Connect Source. Pada gambar kelima ini output tune model juga menggunakan beberapa program. Dan yang gambar ke-6 ini output tune model, seperti pada gambar ke-1 tadi ya. Yang poin selanjutnya yaitu kesimpulan atau conclusion. Nah, kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu memprediksi kemungkinan kewajiban pelanggan membeli pinjaman pribadi. Bank menginginkan kampanye pemasaran baru, sehingga mereka membutuhkan informasi tentang korelasi antara variabel yang diberikan dalam dataset. Di sini saya menggunakan 4 model verifikasi untuk dipelajari. Dari skor akurasi, sepertinya algoritma KNN atau Netbors memiliki akurasi yang stabilitasnya tertinggi. Tapi kita juga bisa menggunakan SVM karena semua kernel memiliki akurasi yang bagus juga. Selanjutnya, unsupervised learning. Unsupervised learning itu memiliki poin antara lain yang pertama, define the problem. Yang kedua, unsupervised learning means dataset yang berisi tentang data-data pada
pada kemis yang saya pilih juga. Untuk unsupervised learning, kita juga bisa mencari di Kaggle dengan ketik search-nya itu unsupervised. Karena seperti supervised learning, kita juga bisa mendownload di bagian titik tiga ini, download kodenya, datanya pun sama. Mungkin bisa mencari data yang berisi lebih sedikit lagi ya, tidak terlalu besar. Karena saya juga sudah mendownload file unsupervised learning-nya. Kita bisa buka di Google Colab ya. Ini file unsupervised learning saya. Kita tunggu uploadnya. Berhasil. Ini file data yang terdapat pada Kaggle juga di download dan dimasukkan ke bagian ini. Nah, ini file Excel unsupervised learning yang saya download. Pada unsupervised learning ini bisa dilihat memiliki beberapa kolom pada Google Colab ini atau kolom clustering dan data perbandingan. Sini saya memasukkan beberapa kolom per clustering. Yang pertama, pada supervised learning ini berisi dependent problem, yaitu yang saya masukkan K-means clustering. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. Clustering algoritma atau K-means memiliki tujuan untuk meminimalisasikan fungsi objektif yang telah diset dalam proses clustering. Tujuan tersebut dilakukan dengan cara meminimalisasikan variasi data yang ada di dalam cluster dan memaksimalkan variasi data yang ada di cluster lainnya. Pada metode ini, pada metode supervised kali ini didapatkan dua kolom for clustering seperti berikut. Nah, ini kolom pertama, kolom clustering pertama dari K-means yang saya dapatkan, dan ini kolom kedua dari K-means clustering yang saya dapatkan juga. Poin kedua itu learning K-means dataset. Berisi jumlah cluster harus sebanyak 2 agar dapat dilakukan perbedaan dan dapat dilihat peningkatan terbesar berada pada titik mana. Dapat dilihat pada aturan siku yang bandingannya. Dan di sini titik tertinggi, sini titik terendah. Kemudian berikut ini adalah melakukan perbandingan clusters method antara original class, K-means, hierarchical. Maka hasil yang diperoleh dengan menggunakan program sebagai berikut. Pada gambar 10 ini adalah sebuah program cluster method. Compare antara original class, K-means, dan hierarchical. Dan didapatkan seperti cluster sebelumnya ya, mungkin gambarnya hampir mirip. Pada original class seperti ini cluster metodenya, dan pada K-means seperti ini hasil metodenya kan. Dan pada hierarchical seperti ini. Sekian pemaparan tentang supervised dan unsupervised learning yang saya buat ini. Kurang lebih nyaman. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.